Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Knife Base. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, ada Yustantri, ada Raksa dan Fikri. Oke, seperti yang teman-teman lihat di layar, klasifikasi masyarakat miskin menggunakan metode Knife Base ini ditulis oleh Haditsah Anur, diterbitkan pada tanggal 2 Agustus 2018. Kita akan mulai dari abstrak. Kalau teman-teman dari tulisan ini, kita dapat melihat bahwa pengklasifikasian masyarakat miskin ini dilakukan di Kecamatan Cibawah, Kabupaten Gorontalo. Dan di sini dilakukan yang itu adalah metode yang akan digunakan adalah metode Knife Base, yang merupakan salah satu teknik pengklasifikasian data dalam data mining. Oke, dalam hal ini penulis mendapatkan data dan dengan tingkat akurasi sebesar 73%. Selanjutnya dalam pendahuluan kita bisa melihat tabel dari 2013 sampai 2015. Di situ menjelaskan data-data penduduk miskin yang dimana setiap tahunnya itu selalu menurun. Itu suatu kabar yang baik untuk kita. Kita juga sih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tantri. Yang kedua ada metode, yaitu salah satunya yang pertama ada klasifikasi. Proses penemuan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data atau konsep yang bertujuan agar bisa digunakan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui. Dan yang kedua, algoritma Knife Base. Bayesian classification adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Bayesian classification didasarkan pada teorema Bayes yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree atau neural network. Bayesian classification terbukti memiliki akurasi dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke dalam database dengan data yang sangat besar. Metode Bayes merupakan pendekatan statistik untuk melakukan inferensi induksi pada persoalan klasifikasi. Pertama kali dibahas terlebih dahulu tentang konsep dasar dan definisi pada teorema Bayes. Kemudian menggunakan teorema ini untuk melakukan klasifikasi dalam data mining. Teorema Bayes memiliki bentuk umum sebagai berikut. P dalam kurung H X yaitu disebut sebagai data dengan kelas yang belum diketahui. H yaitu disebutkan hipotesis data X merupakan suatu kelas spesifik. PHX probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X posterior prob. PH probabilitas hipotesis H dan PXH probabilitas X berdasarkan kondisi tersebut. PX probabilitas dari X. Terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Tantri di bab ketiga. Di bab ketiga ini terdapat hasil dan pembahasan. Nah, saya akan menjelaskan cara manual penggunaan metode klasifikasi. Nah, klasifikasi dengan Knife Base menggunakan data latihan berdasarkan data set dan data latih. Maka akan dilakukan proses klasifikasi terhadap data baru berikut. Nah, ini diketahuinya. Data barunya, umur sama dengan tua, status kawin, pendidikan STP, tanggungan satu orang, pekerjaan sama dengan pedagang, penghasilan tinggi. Nah, proses Knife Base di sini cara mencarinya yaitu kita cari probabilitas kelas miskinnya dulu. Nah, caranya data 141 ini dibagi dengan 171 ini.
dibagi totalnya. Nah, dan ditemukan 0,847. Nah, selanjutnya kita cari probabilitas kelas tidak miskinnya, yaitu dengan cara membagi 26 dan dibagi total 171, akan ditemukan nilai 0,1,52. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kemungkinan termasuk kategori miskin. Nah, caranya kelas miskin dibagi umur tua. Datanya 86 dibagi 145 dan ditemukan 0,59. Nah, kita cari nih semuanya data-datanya. Kelas miskin dibagi status kawinnya, terus kelas miskinnya dibagi pendidikan SLTP, tanggungan, pekerjaan pedagang, dan penghasilan tingginya. Nah, sesuai yang ada di sini. Nah, didapat nilai-nilai di bawah ini. Maka kemungkinan termasuk kategori miskin adalah kelas miskin yang tadi didapat nilai-nilainya dikalikan semuanya. Jadi didapat kelas miskinnya 0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kemungkinan termasuk kategori tidak miskin. Nah, yang tadi kelas tidak miskin tadi dibagi dengan umur tua, status kawin, pendidikan SLTP, tanggungan satu orang, pekerjaan pedagang, penghasilan tinggi, dan akan ditemukan nilai-nilai seperti ini: 0,5, 0,77, 0,11, 0,08, 0,15, dan 0,31. Maka kemungkinan termasuknya kategori tidak miskin yaitu sama caranya seperti mencari yang tadi, yang miskin, tinggal dikalikan saja nilai yang sudah didapat, maka ditemukan kelas tidak miskinnya yaitu 0,0002. Nah, karena nilai probabilitas kelas miskin lebih kecil dari nilai probabilitas kelas tidak miskin, maka dapat disimpulkan bahwa data baru di atas termasuk dalam kategori tidak miskin. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Ferratorik. Saya akan melanjutkan pembahasan jurnal bagian 4, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan 1. Sistem klasifikasi masyarakat miskin di wilayah pemerintahan Kabupaten Gorontalo dapat direkayasa. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui interface yang disajikan dan sistem yang telah direkayasa sudah dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan white box untuk memeriksa alur logika yang digunakan pada sistem dan juga telah dilakukan pengujian black box untuk memeriksa kesesuaian fungsi pada setiap interface yang ada. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian confusion matrix yang teknik split validasi, penggunaan metode klasifikasi naive Bayes terhadap dataset yang telah diambil pada objek penelitian diperoleh tingkat akurasi sebesar 73% atau termasuk dalam kategori good. Sementara nilai precision sebesar 92% dan recall sebesar 86%. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa sistem klasifikasi yang dibangun dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengambilan keputusan. Terus 4.2 saran. 1. Mengingat nilai akurasi masih berada pada angka 73%, maka masyarakat sangat dimungkinkan untuk dapat dilakukan penelitian selanjutnya untuk meningkatkan nilai akurasi dengan menambahkan fitur seleksi atau penggunaan algoritma komputer yang lain. Yang kedua, pada penelitian lain diharapkan dapat digunakan dataset dalam jumlah yang lebih besar atau dengan sejumlah variabel lainnya guna meningkatkan performa dan metode yang digunakan. Yang kelima, terima kasih. Terwujudnya publikasi karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dana penelitian melalui hibah penelitian kompetitif di lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Yayasan PIPT Ihsan Gorontalo, Rektor Universitas Ihsan Gorontalo, Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo, dan Sekretaris Lemit Unisan Gorontalo. Semoga hasil publikasi karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.